Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama aku saya Nisa. Aku dari Universitas Epidemiologi 2020. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang bisnis studi epidemiologi. Apa sih bisnis studi epidemiologi analitik itu? Jadi, bisnis studi epidemiologi analitik itu adalah studi epidemiologi yang melakukan uji statistik untuk membutuhkan hipotesis dan memperkirakan bersama hubungan risiko dampak atau paparan terhadap kemudian. Studi epidemiologi ini terbagi menjadi dua, yaitu studi observasional dan studi eksperimental. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang studi epidemiologi, studi observasional, di mana studi observasional itu terbagi menjadi tiga, yaitu konvensional, tes kontrol, dan evaluasi. Baik, yang pertama kita akan masuk ke profesional. Di mana profesional adalah studi profesional merupakan studi yang memiliki sistem ukuran atau pengamatan paparan dan rekam dalam satu waktu. Di mana profesional sendiri ini bisa membandingkan orang-orang dengan karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, sampel perempuan dan laki-laki lain atau satu orang populasi asal negara yang berbeda antar populasi lain. Studi profesional ini juga disebut sebagai studi preferensi. Contoh studi profesional ini adalah asas hidup, psikologi, dan kesehatan. Lalu tujuan dari profesional ini adalah untuk mempelajari hubungan antara suatu faktor risiko dengan angka kejadian suatu penyakit. Selanjutnya ada bias dalam profesional. Bias dalam profesional ini bisa berupa bias seleksi atau bias yang biasanya terjadi pada dalam pengambilan sampel. Lalu ada bias non respon. Non respon ini sendiri biasanya adalah penolakan yang diterima oleh peneliti dalam pengambilan sampel. Lalu di sini ada ukuran asosiasi dalam profesional, yaitu ada PR atau prevalensi hasil, di mana rumus A dibagi A plus B dibagi dengan C dibagi C plus D. Lalu selanjutnya ada ukuran odds ratio, dimana dengan A dibagi C dibagi dengan B dibagi D. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari konsepsional ini sendiri. Yang pertama, kelebihan yang pertama adalah jangkanya pendek, murah, dan cepat. Yang kedua, desainnya tidak terlalu rumit, yang ketiga lebih mudah. Yang keempat, analisis statistik lebih sedikit. Dan untuk kelemahannya, yang pertama memeriksa kasus yang ada dalam pemeriksaan kasus baru selama periode tindak lanjut. Yang kedua, ini dapat menimbulkan kausalitas atau sebab akibat. Lalu kita masuk ke case control. Di mana case control itu studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara melakukan kelompok kasus dan kontrol berdasarkan paparan. Ciri-ciri studi case control itu adalah subjek dipilih berdasarkan suatu penyakit untuk kemudian dilakukan pengamatan apakah subjek mempunyai riwayat terpapar atau penelitian atau tidak. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari case control. Yang pertama adalah kelebihan yang pertama adalah sangat berguna untuk mempelajari karakteristik berbagai faktor risiko yang potensial pada masalah kesehatan yang dimiliki. Yang kedua, relatif murah dibandingkan dengan studi analitik yang lain, atau misalnya yang ketiga, dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat.
Yang keempat, memerlukan satu penelitian yang lebih sedikit. Lalu, kelemahan yang pertama adalah tidak dapat menunjukkan insiden rate dari suatu. Yang kedua, data faktor dapat dikumpulkan setelah terjadi penyakit dan sering tidak lengkap dan terjadi penyimpangan. Yang kedua, yang ketiga, kesulitan menulis kontrol yang lengkap. Dan yang terakhir, terkadang sulit untuk memastikan hubungan temporal antara paparan dan. Lalu di sini ada ukuran asosiasi dalam protokol. Itu sama seperti profesional itu ada OR atau eksasio dengan A dibagi C dibagi dengan B dibagi D. Lalu ada FF atau relatif atau bisa juga risk ratio. Dan rumus A dibagi A plus B dibagi dengan C dibagi C plus B. Lalu bias di dalam tes kontrol ini biasanya juga terdapat bias hati, di mana dalam studi aspek tes kontrol ini pasti dapat dipilih dari berbagai sumber. Bisa dari komunitas yang lain atau dari komunitas yang menggunakan data pasien dengan penyakit tertentu seperti kanker dan penyakit-penyakit yang lain. Lalu kita selanjutnya kita akan masuk ke kohort, di mana kohort ini sendiri merupakan studi yang mempelajari hubungan antara paparan atau exposure dan penyakit dengan membandingkan kelompok yang terkajian dan kelompok yang tidak terkajian selama waktu tertentu. Studi kohort ini juga sering dikenal sebagai studi follow-up atau penelitian insidensi dan penelitian longitudinal atau penelitian panjang. Terdapat dua studi kohort, yaitu studi kohort prospektif yang merupakan penelitian yang mengikuti sekelompok individu dari waktu ke waktu diawali kajian lalu berkembang menjadi tetap. Yang kedua, studi kohort retrospektif atau merupakan penelitian yang melihat ke masa lalu di mana kajiannya maupun outcome telah terjadi ketika penelitian ini dilaksanakan. Lalu ada ciri-ciri studi kohort sendiri. Yang pertama adalah pemilihan subjek yang didasari pada exposure atau paparan. Yang kedua, dimungkinkan perhitungan insiden rate atau insiden norm. Yang ketiga, peneliti mengamati status kajian secara alami atau cuma melihat observasi. Lalu di sini ada skema studi kohort, di mana di sini ada populasi. Di sebuah populasi akan masuk ke sebuah populasi, lalu masuk ke orang-orang yang tidak sakit, lalu dibagi menjadi tidak sakit, tidak sakit. Lalu di sini ada kelebihan dari kohort sendiri. Ya, yang pertama adalah untuk kelebihan yang pertama adalah mengestimasi langsung tingkat insiden. Yang kedua, hasil penelitian dimungkinkan. Yang ketiga, sesuai digunakan untuk meneliti paparan atau kajian. Lalu ada kelemahan yang pertama, yaitu membutuhkan waktu yang lama. Sarana yang kedua adalah sarana dan biaya yang mahal. Kedua, yang ketiga, kelompok sulit diidentifikasi karena variabel penelitian atau hal. Selanjutnya ada bias yang biasa terjadi dalam distorsi, bias informasi, atau terakhir bias ulang asosiasi sendiri risk ratio atau sudah kajian dibagi dengan studi.
bisa saya sampaikan kurang lebih